Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan ya. Kali ini eh, kita akan melanjutkan mengenai perlengkapan ruang pameran. Kemarin kita sudah membicarakan bagaimana membuat denah ruang pameran. Ada beberapa perlengkapan yang harus ada di dalam ruang pameran. Kita akan memulai dari yang paling besar terlebih dahulu. Mengenai kelengkapan ruang pameran itu yang pertama adalah gedungnya. Gedungnya itu harus ada ya. Untuk standar gedung, untuk sekolah ya memang ruang kelas itu adalah standar gedung yang ada. Nah memang untuk ruang sekolah, ruang kelas itu kalau dulu ya untuk ruang kelas itu ada pintu belakang dan pintu depan. Berarti ada dua pintu yang memang bisa dipakai untuk keluar masuk seperti yang sudah saya gambarkan dalam video yang telah lalu ya. Namun untuk ruang gedung kita di Madrasah Rodoh Syuban itu hanya satu pintu, yaitu pintu utama itu. Makanya di sini sebenarnya untuk satu pintu itu kurang standar apabila ukuran pintu hanya 80 sampai 90 cm. Jadi kurang dari 1 meter itu sebenarnya sudah jadi masalah ya. Sudah jadi masalah karena terlalu sempit apabila dibagi dua untuk keluar masuk. Namun apalah yang terjadi ya, ya sudah, kalau memang itu dipakai untuk ruang pameran maka bisa saja diatur sedemikian rupa lah ya, harus antri kalau mau masuk dan keluar gitu ya. Ya paling tidak ada satu seksi keamanan ya yang bisa mengatur keluar masuk tamu. Jadi ketika ada tamu yang mau keluar, maka yang masuk di stop terlebih dahulu ya. Oke anak-anakku sekalian, untuk pertama perlengkapan yang paling penting terlebih dahulu yaitu gedung ya. Ruang perlengkapan yang pertama gedung. Kemudian yang kedua yang wajib ada adalah ketika kita akan masuk itu harus ada meja tamu ya. Meja tamu itu berisi buku tamu, daftar hadir ya. Untuk format daftar hadir cukup nomor, kemudian nama, kemudian bisa diisi jabatan atau profesi ya, seperti itu, terus kemudian tanda tangan. Itu untuk formatnya. Jadi masuk sudah ada meja tamu, berarti ada kursi tamu. Meja tamu itu bukan untuk tempat duduk tamu, tetapi untuk meletakkan daftar hadir atau meletakkan ya buku tamu siapa saja yang akan berkunjung di sana gitu ya. Kemudian yang kedua itu bisa untuk meletakkan katalog. Katalog itu apa yang ada di dalam ruang pameran itu sudah ada di dalam buku tersebut ya. Ada buku katalog itu. Jadi sebelum masuk mereka juga bisa melihat katalog terlebih dahulu, jadi biar langsung bisa menuju karya yang ingin dituju ya. Misalnya pengen di karya 2 dimensi ataukah 3 dimensi atau yang seni kriya. Jadi memang tergantung tergantung katalognya. Kalau memang dia langsung menuju ke seni 2 dimensi ya maka langsung bisa saja masuk ke ruang seni 2 dimensi. Nah, tergantung juga dengan katalog ya. Tergantung selera mereka lah ya, tergantung selera mereka pengen langsung mengunjungi ruang tertentu atau mau menelusuri atau menjelajahi seluruh ruang pameran. Oke, kita masuk, kemudian kita akan menemukan yang namanya sketsel. Kemarin sudah ada. Sketsel itu fungsinya adalah untuk meletakkan karya 2 dimensi. Jadi ada sketsel itu untuk meletakkan karya 2 dimensi. Selanjutnya adalah selain sketsel, kita masuk lagi terus itu ya. Yang harus ada di sana adalah
petunjuk arah. Petunjuk arah itu termasuk perlengkapan ruang pameran. Kemudian dikasih 1 jam yang ada di situ di dekat pintu masuk untuk menunjukkan bahwa dia saat ini memasuki ruang pameran itu pada jam tersebut. Jadi mereka nanti akan mengira-ngira tahu kalau memang ruang pameran itu panjang terus kemudian besar, maka jam ini akan penting. Tetapi kalau sekarang itu jam itu mungkin tidak begitu penting karena masing-masing orang sekarang sudah bawa handphone ya, dan itu memungkinkan bahwa jam itu sudah tidak menjadi hal yang penting lagi. Kemudian petunjuk arah ini wajib karena tadi kita akan melihat di pameran itu harus ada petunjuk arah untuk masuk dan keluar ya, jadi petunjuk arah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang harus ada di dalam ruang pameran itu selain tadi schedule petunjuk arah, kemudian yang keempat keempat itu adalah level ya. Level itu untuk meletakkan karya 3 dimensi. Untuk bentuk levelnya bisa menggunakan bisa berbentuk lingkaran atau bisa berbentuk kotak itu persegi aja. Namun untuk di lingkungan sekolah kayaknya untuk level ini kita tidak bisa adakan secara bagus ya. Persoalannya adalah mungkin membutuhkan biaya yang banyak gitu ya. Untuk level ya sudahlah kita letakkan di meja juga ya untuk karya 3 dimensi, kadang begitu. Namun untuk standarnya kita harus menggunakan level. Tingginya level itu memang berbeda-beda. Kalau memang pengen dibuat agak tinggi, biasanya level itu bisa berbentuk box ke atas ya, seperti kardus tinggi gitu ya. Kardus yang panjang itu tinggi, atau dispenser itu yang tinggi, atau bisa berbentuk seperti pegangan gelas itu ya, pegangan gelas bentuknya wapi ini ya. Tetapi itu sudah dimodifikasi lah ya, bentuk-bentuk level itu memang banyak sekali sebenarnya, hanya tergantung biaya untuk membeli levelnya itu ya. Cuma secara standar ya pokoknya nggo ganjel karya 3 dimensi. Kemudian yang ketiga, meja besar itu termasuk perlengkapan ruang pameran. Meja besar itu untuk meletakkan karya-karya yang bersifat skill keterampilan ya, keterampilan tangan, karya seni kriya dan lain sebagainya, itu dikhususkan ada meja besar di sana. Ketika keluar ada meja lagi 1, meja tamu. Itu bukan untuk tamunya tetapi untuk meletakkan buku kritik saran-saran, untuk meletakkan kritik saran-saran ya. Terus kursinya dilengkapi juga gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah petunjuk arah menuju ke toilet ya. Itu penting juga, petunjuk arah menuju ke toilet itu harus ada di dalam ruang pameran. Makanya kalau ini tidak diwujudkan, tidak ada gitu ya, mereka akan bingung gitu, akan bertanya-tanya terus ya, Namun biasanya di dalam satu ruang pameran itu harus ada penunggunya. Penunggu itu dalam artian tidak hanya security, tetapi ada petugas-petugas tertentu yang mempersilahkan untuk menonton, memberikan apresiasi terhadap karya yang ada. Jadi terpaksa ora itu terkadang untuk penunjuk karya ini itu bisa mempersilahkan, selamat pagi Bapak, silahkan untuk melihat karya ini yang diciptakan dengan sangat luar biasa oleh seniman ini gitu ya, silahkan bisa dinikmati Bapak gitu ya, bisa seperti itu. Nah, dia juga akan memiliki fungsi lain yang tidak tertulis ya, fungsi lain yang tidak tertulis. Orang bisa tanya kepada penunjuk
itu tadi yang mempersilahkan untuk menonton karya bisa tanya ke toiletnya mana gitu ya. Tapi ya itu memang satu hal yang terkadang itu ya, biar tidak usah banyak ngomong, ada petunjuk arah menuju ke toilet, ada petunjuk arah menuju keluar gitu. Kemudian selanjutnya adalah spotlight. Spotlight itu apa? Spotlight itu adalah lampu lampu yang eh, langsung nyorot ke karya. Misalnya ada karya dua dimensi di sketsel itu, di atasnya itu ada spotlight, lampu yang memang menyorot. Untuk lampu ruangan itu memang harus lebih gelap daripada spotlightnya. Pesannya untuk lampu ruangan ini jangan sampai mempengaruhi apa itu spotlight. Spotlight ini akan terfokus pada satu titik karya gitu ya. Jadi mungkin untuk apa ya, arm stand-nya artinya penyangga lampunya yang berbentuk siku seperti itu biasanya itu akan menyorot tepat di karya tersebut ya. Jadi untuk lampu yang apa itu ruangan itu gelap, agak gelap saja itu tidak masalah, bahkan ada beberapa tempat yang memang tidak dikasih lampu karena pantulan cahaya dari spotlight itu sudah cukup untuk menerangi ruang-ruangan tertentu ya, cukup untuk menerangi jalur-jalur untuk apa itu, untuk penelusuran karya itu sudah cukup. Terkadang dengan seberkas sinar yang sudah dipantulkan dari spotlight itu yang nyorot ke karya itu sudah cukup untuk menerangi satu ruangan. Memang agak remang-remang begitu, jadi karya itu benar-benar tersorot itu. Jadi wong masuk, wih, oh nondi lampu nih, ono lampu jadi karyanya jadi ngejreng. Bahkan karya yang agak kusem-kusem itu harus tersorot dengan jelas. Makanya di sini kalau karya kita memang kurang bagus ya, karya kita kurang bagus, akan terlihat itu celahnya itu terlihat, dan ya kekurangannya pasti akan terlihat gitu ya. Jadi apa itu memang benar-benar karya kita yang harus kita tampilkan itu memang harus luar biasa, yang diciptakan dengan kemampuan yang luar biasa. Itulah nilai seni ya. Kemudian spotlight sudah ya, kemudian mikrofon itu ya sound system lah, sound system itu termasuk satu apa ya, satu perlengkapan khusus ya, perlengkapan khusus untuk sarana informasi ya. Bisa saja kita letakkan di masing-masing sudut ya, meletakkan soundnya di masing-masing sudut. Untuk ruang informasi sendiri itu bisa kita letakkan di pintu masuk tadi, misalnya mikrofonnya ya kita pegang gitu ya, ada satu pengumuman, perhatian kepada Bapak Ibu pengunjung ruang pameran agar segera apa itu misalnya, agar segera menuju keluar karena ada gempa bumi ya, misalnya satu informasi itu ya. Terus mungkin ada mohon perhatian kepada pengunjung yang memiliki mobil dengan plat nomor K5571 CA agar segera memindahkan mobilnya karena mobil di belakangnya mau keluar, misalnya kan ada informasi seperti itu. Atau mungkin cari sesuatu, atau mungkin menginformasikan Bapak Ibu pengunjung yang saya hormati, mohon perhatian, ditemukan kunci motor ya, ditemukan kunci motor misalnya Vario jenis Honda gitu ya. Bagi yang kehilangan kunci motor agar bisa menghubungi sekretariat atau menghubungi panitia pameran yang berada di depan pintu masuk, misalnya seperti itu. Jadi ini fungsi sekali. Kemudian ketika sudah tidak ada informasi apapun, ruang pameran itu sebaiknya memang diisi dengan
lantunan musik yang sifatnya pelan, sifatnya halus untuk menciptakan suasana ruang pameran ini lebih keren, lebih romantis, lebih lebih dramatis, lebih apa ya, lebih enak gitu ya, lebih nyaman untuk pengunjung yang ada gitu. Jadi tidak sepi terus kemudian suasananya koyo nang kuburan gitu ya, sepi banget gitu ya. Jadi ben ono rengeng-rengenge gitu ya. Setelke musik jazz atau di setelke musik pop yang pelan atau musik dangdut atau musik qosidah atau apa tergantung suasana pameran tersebut. Kalau memang pamerannya kaligrafi ya tentunya harus disesuaikan isi lagunya dengan misalnya lagu sholawatan, rebana dan sebagainya, namun tidak boleh apa itu dengan volume yang keras tidak, tetapi menggunakan volume yang sangat kecil yang bisa menimbulkan suasana lebih keren, lebih cantik gitu ya. Suasana cantik ya. Selanjutnya apa lagi ya yang penting itu spotlight sudah, kemudian sound system ini yang penting juga. Eh, oh iya tempat sampah ini juga kayaknya penting juga karena ya bisa saja setiap apa itu panitia bisa menyediakan cleaning service yang akan memantau setiap beberapa jam atau beberapa menit untuk menelusuri ruang pameran. Kali aja ada sampah yang tercecer, walaupun terkadang disediakan tempat sampah, namun bisa saja ini untuk jaga nih ada orang yang memang tidak melihat tempat sampah kita sehingga dia hanya membuang apa itu seenaknya atau mungkin terlalu jauh ya tempat sampahnya. Wah, kok kaduan kono ya, sangger diletakkan di mana gitu aja ya. Maka ada petugas cleaning service yang menelusuri satu ruang pameran itu untuk mengamankan sampah-sampah yang mungkin tercecer ya, secara tidak sengaja tercecer oleh pengunjung. Apapun yang terjadi kita tidak boleh menyalahkan pengunjung ya, kita memfasilitasi, memberikan ya semacam servis yang terbaik kepada pengunjung ya mengenai sampah tersebut, mengenai apapun yang berhubungan dengan kenyamanan dari seseorang ya. Jadi pengunjung itu biar enak gitu ya. Jadi walaupun melakukan satu kesalahan, buang sampah seenaknya atau mungkin merokok dan lain sebagainya karena ruangannya itu sangat tertutup, maka ada petugas yang mempersilahkan untuk mematikan gitu. Tapi memang harus dengan cara yang halus ya, biar tidak tersinggung. Lebih baik ditulisi aja ruangan itu apa itu ditulisi aja dilarang merokok di ruangan ini. Nah itu juga penting untuk kelengkapan ruang pameran. Kemudian tulisan-tulisan memang yang penting termasuk tadi jalur evakuasi, jalur keluar, jalur toilet, dilarang merokok, termasuk apa itu dilarang berbicara keras, ya, dilarang berbicara keras. Ini yang mungkin tulisan-tulisan itu yang harus ada di dalam ruang pameran. Oke, saya kira itu untuk perlengkapan yang umum yang ada di ruang pameran mengenai jam dinding, kemudian vas bunga, pot itu ya, terus kemudian keset yang di depan itu, ya kan, biasanya disambut dengan keset welcome ya, selamat datang gitu ya, sudah disambut dengan kesetnya. Kalau musim penghujan seperti ini ya memang harus menyediakan itu. Nah, apabila ini berhubungan dengan hal yang demikian, misalnya bertepatan dengan apa ya, pameran itu dilakukan bertepatan dengan wabah seperti ini, tentunya memang tidak bisa dilakukan di ruang pameran karena apa? Ini penyebarannya malah justru akan membahayakan. Ya paling tidak kalau memang ada wabah seperti ini ya sebaiknya memang tidak dilakukan dilakukan pameran ya, malah justru nanti akan membawa madorot ya kepada orang banyak karena di situ nanti tujuannya adalah mengumpulkan orang-orang, maka
dikhawatirkan nanti pengunjungnya bisa membludak. Nah, bagaimana kalau memang pameran itu bisa dilakukan dengan cara virtual? Kita bisa mengadakan satu ruangan pameran khusus, nah, dan kita bisa secara live untuk menyiarkan ya, menyiarkan dengan cara memberikan apa ya, semacam ya, memberikan semacam deskripsi langsung, ada yang menjelaskan ini adalah lukisan dengan gaya seperti ini ya. Untuk aliran lukisan ini, aliran lukisan seperti ini. Kemudian untuk ukuran lukisan ini, misalnya gitu ya, untuk lukisan ukuran lukisan ini 2x1 ya, dengan digarap menggunakan kanvas, kemudian menggunakan cat akrilik yang berbahan dasar air, cat akrilik dengan apa itu water base dan lain sebagainya. Kalian bisa jelaskan itu secara virtual, jadi orang bisa melihat dan menonton di satu media sosial baik YouTube, Facebook, kemudian Twitter, kemudian Instagram dan lain sebagainya. Portal-portal untuk menampilkan itu di sosial media itu, silakan kalian bisa melakukan pameran itu secara virtual. Dan sekarang itu memang eranya seperti itu, jadi orang tidak perlu mengunjungi ruang pameran, hal itu bisa dinikmati di rumah. Dan ketika mau pesen ya di situ langsung dijelaskan. Apabila kalian menginginkan lukisan tersebut ya silakan hubungi nomor di bawah ini atau nomor sekian sekian sekian. Silakan mengenai info apapun, pertanyaan apapun perihal lukisan tersebut, para pengunjung sekalian, para penonton sekalian bisa langsung order di sana. Oke, ada diskon loh misalnya begitu, ada cashback loh, ada hadiah loh dan lain sebagainya. Demikian mengenai ruang pameran. Ada yang tertinggal nggak? Oh ya, katalog sudah, buku tamu sudah. Kemudian yang terakhir memang buku apa ya? Buku saran ya. Buku saran atau disediakan kotak saran ya, kotak saran disediakan karena terkadang orang menulis apabila dilihat itu kurang nyaman, maka disediakan kertas, disuruh nulis, kemudian dimasukkan ke kotak saran. Boleh aja apabila sampean pengen memberikan saran-saran, kasih nomor saja juga bisa. Jadi terkadang di situ dia juga tidak nyaman atau belum sempat untuk memberikan masukan. Nah, untuk nomor untuk saran, kritik dan saran yang sifatnya membangun, hubungi nomor berikut. Nah, itu bisa. Jadi itu nanti masuknya ke panitia biar disortir, apapun yang terjadi, apapun isinya tetap harus menerima dengan lapang dada. Baik itu sesuai dengan apa itu? Sesuai dengan yang terjadi atau tidak, atau mungkin membuli dan lain sebagainya, kita harus tanggapi dengan lapang dada. Saya kira demikian yang bisa saya berikan. Mungkin ada lagi yang penting itu adalah AC atau mungkin kipas angin ya, AC atau kipas angin yang apa ya, yang sekiranya memang dibutuhkan. Kemudian tambahan lagi yaitu mengenai perlengkapan ruang pameran itu salah satunya adalah kotak P3K. Jadi di sana kita sediakan obat-obat yang secara umum ya, mungkin pusing, kemudian obat pembersih luka dan sebagainya. Apakah memang terjadi luka atau tidak? Ya nggak ngerti ya. Yang penting standar kotak saran itu standar kotak saran, standar kotak P3K itu harus ada lah ya di dalam sana itu ya. Mungkin ada perban, ada Handyplus, ada obat-obat yang sifatnya instan ya. Dan mengenai kepanitiaan, insya Allah nanti kita akan bahas di kemudian hari ya, insya Allah ya. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai saya banggakan, tugas kalian adalah apa ya? Ya meringkaslah apa aja yang
Sudah saya sebutkan tadi, sanggar ditulis, dipoto gitu ya. Tidak usah disetorkan ke madrasah, langsung kalian tulis saja apa tadi yang saya sebutkan sampai pada hal-hal yang apa itu kelengkapan yang penting dan tidak penting ya. Kalian bisa mengelompokkan kelengkapan yang penting opo kabeh, kelengkapan yang tidak perlengkapan tambahan ya, bukan tidak penting ya, perlengkapan tambahan gitulah ya. Terkadang perlengkapan tambahan itu terkadang penting juga ternyata ya, ternyata penting juga ya. Atau mungkin boleh kalian tulis, ya wes perlengkapan ruang pameran ini semua. Anda bisa mengurutkan berdasarkan abjad ya, mengurutkan berdasarkan abjad atau mengurutkan berdasarkan apa itu jalur ruang pameran boleh ya. Kalau berdasarkan abjad kan A sing huruf kawit A ya, A kabeh, sing B kabeh, C sing M kabeh gitu ya. Terserah kalian ya. Yang penting apa itu mau mengerjakan tugasnya. Sebenarnya tugas ini tidak sulit lah ya. Wong saya juga tidak memberikan batasan apa itu batasan waktu, namun tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan karena mudah tetapi kalian permudah sendiri ya, kalian sepelekan sendiri ya. Ya serius tapi santai ya, santai tapi serius. Artinya kalian benar-benar melaksanakan tugas itu dengan sepenuh hati. Jangan dijadikan satu beban, tetapi ini adalah ilmu yang mungkin bisa kalian serap. Suatu saat kalian juga akan membutuhkan ilmu tersebut. Walaupun mungkin ini bukan ilmu wajib ya bagi setiap orang, bukan fardhu ain lah ya. Karena nanti profesi kalian juga belum tentu menjadi seorang yang berkecimpung di dalam dunia seni, di dalam kepanitiaan pameran dan lain sebagainya. Belum tentu ini tidak mungkin bisa saja tidak ada gunanya di dalam satu sisi, tapi mungkin di sisi lain kalian pernah mengenyam pendidikan mengenai apa itu seni budaya terhadap satu ruang pameran dan kebutuhan perlengkapannya. Oke, demikian banyak salah yang tentunya dari omah saya yang mungkin bisa menyinggung perasaan kalian semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan oke, saya doakan semoga kalian sehat selalu. Kita semua sehat selalu, diberikan umur panjang, diberikan ilmu manfaat berkah. Dunia saakhirate sukses, dunia saakhirate. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.